Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almeta Wulandari dengan NIM 216521618048 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Bahan yang diampu oleh Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Sebelumnya di sini saya yang pertama yaitu ilustrasi penampang. Di sini saya mendapatkan bentuk penampang es yang mempunyai tinggi 16 cm, lebar 8 cm, dan tebal profil 2 cm. Berikutnya yaitu gambar pembebanan balok. Di sini saya mendapatkan balok dengan tumpuan sendi dan rol dengan bentang 6 meter dan mempunyai beban terpusat sebesar 2 ton per meter dengan sudut 120 derajat sebagai alfa dan 60 sebagai beta. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penampang. Di sini saya membagi penampang saya menjadi 5 bidang atau 5 bagian. Bagian pertama di sini, bagian kedua di sini, bagian ketiga di sini, bagian 4 di sini, dan bagian kelima di sini. Yang berikutnya dihitung luas penampang dengan rumus B dikali H atau lebar dikali tinggi. Yang didapatkan A total sebesar 68 cm persegi. Kemudian titik berat penampang yaitu B dikali H dikali jarak dari titik berat penampang ke garis yang paling kiri didapatkan 4 cm. Berikutnya mencari Y yaitu B dikali H dikali jarak dari titik berat bidang ke garis paling bawah. Didapatkan 8 cm. Kemudian statis momen penampang untuk memastikan apakah titik berat penampang ini sudah benar atau belum. Yang pertama yaitu statis momen di XA 151 cm kubik dan statis momen XB 151 cm kubik. Kemudian statis momen YA 78 cm kubik dan statis momen YB 78 cm kubik. Kemudian mencari momen inersia penampang. Yang pertama dicari yaitu momen inersia terhadap X. Dengan rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 ditambah A besar atau luas penampang dikali A kecil pangkat 2. Didapatkan hasil 1870,67 cm pangkat 4. Berikutnya yaitu inersia Y dengan rumus 1/12 dikali B pangkat 3 dikali H dikali A besar atau luas penampang dikali B kuadrat. Didapatkan hasil inersia Y 442,67 cm pangkat 4. Berikutnya yaitu inersia XY dengan rumus A kecil dikali B kecil dikali A besar atau luas penampang. Didapatkan hasil inersia XY negatif 210 cm pangkat 4. Kemudian sumbu utama penampang dengan rumus tangen 2 theta sama dengan negatif 2 dikali inersia XY dibagi inersia X dikurangi inersia Y. Didapatkan tangen 2 theta 0,294, yang dimana 2 theta didapatkan 16,38 derajat dan theta didapatkan 8,19 derajat. Berikut gambar titik berat penampang sebelum dirotasi dan setelah dirotasi karena mempunyai sumbu utama atau sudut yang baru. Kemudian dicari inersia XY setelah dirotasi dan didapatkan hasil 1901,33 cm pangkat 4. Kemudian inersia Y1 atau inersia Y setelah dirotasi mendapatkan hasil 412,01 cm pangkat 4. Kemudian menghitung I maksimum yaitu didapatkan 1900,912 cm pangkat 4. Kemudian inersia minimum didapatkan 412,429 cm pangkat 4. Selanjutnya yaitu menghitung gaya dalam balok. Di sini saya mendapatkan balok
dengan tumpuan sederhana pada titik A, tumpuan sendi, pada titik B, tumpuan roll, dan mendapatkan bobot terpusat sebesar 2 ton. 2 ton dengan sudut alfa 120 dan beta 60. Kita akan mencari gaya-gaya dalam balok yang ada pada balok ini. Balok ini mempunyai bentang 6 meter. Yang pertama kali harus kita hitung yaitu reaksi pembuan, di mana mencari RVA menggunakan momen di B dengan rumus RVA dikali 6, atau 6 ini sama dengan bentang balok atau jarak dari A ke B, dikurangi P sinus 60. Mengapa sinus? Karena beban terpusat itu lurus dan menuju pada balok. Sin 60 dikali 3 sama dengan 0. Jadi RVA-nya sama dengan 0,866 ton. Sedangkan RVB dicari menggunakan momen A, yang dimana negatif RVB dikali 6. Mengapa negatif? Karena apabila ditinjau dari titik A, momen B mempunyai arah terhadap A yang berlawanan arah jarum jam. Kemudian ditambah P sinus 60 dikali 3, dan ditemukan nilai RVB sebesar 0,866 T. Kemudian kita kontrol untuk mengetahui apakah tumpuan RVA dan RVB yang telah kita hitung sebelumnya sudah benar atau belum. Dengan rumus RVA ditambah RVB dikurangi P sin 60 sama dengan 0. Didapatkan hasil 1,732 dikurangi 1,372 sama dengan 0. Kemudian momen di A bernilai 0, momen di B bernilai 0. Selanjutnya kita menghitung reaksi horizontal dengan rumus negatif P dikali cos 60 dikali RAH sama dengan 0, yang berarti RAH atau NA sebesar 1 ton. Berikutnya, gaya dalam pada potongan II. Gaya dalam pada potongan II didapatkan NC sama dengan NA sama dengan NP sama dengan 1 ton. DC sama dengan RA sama dengan 0,866 ton dengan tanda positif. Dan MC dikali RA dikali 2,4 jarak dari titik C menuju ke A, yaitu 2,0784. Berikut ini gambar gaya dalam balok. Dan ini hasil yang telah didapat dari perhitungan di atas atau kesimpulan dari hasil perhitungan sebelumnya. Berikutnya yaitu tegangan penampang. Di sini ada yang pertama yaitu tegangan normal yang dicari menggunakan rumus N per A, yang dimana N ini menggunakan N di titik C, yaitu didapatkan hasil 14,706 kg per cm². Berikutnya tegangan lentur. Tegangan lentur juga menggunakan momen di titik C karena yang ditinjau pada soal ini titik C atau perpotongan II. Ini dikonversi dulu yang sebelumnya TM menjadi kilogram cm dengan cara dikali 100.000 dan didapatkan 207.840 kg cm. Kemudian dicari tegangan lentur dengan rumus MC dikali Y dibagi inersia X. Didapatkan hasil 888,837 kg per cm². Berikutnya tegangan eksentris. MEX sama dengan N dikali EX, yang dimana EX ini merupakan angka terakhir dari NIM. Didapatkan hasil 8.000 dan MEY sama dengan N dikali EY, yang dimana EY ini angka kedua paling belakang dari NIM. Didapatkan hasil 4.000. Kemudian tegangan ketiga ini merupakan tegangan yang bekerja pada sumbu Y. Didapatkan hasil 34,212 kg per cm². Dan tegangan 4 ini tegangan yang bekerja pada sumbu X. Didapatkan hasil 36,144 kg per cm². Tegangan majemuk arah tekan
yaitu didapatkan hasil 908,343 kg per cm 2. Arah tarik didapatkan 937,755 kg per cm 2. Kemudian tegangan geser. Tegangan geser dicari momen statis momen pertama. Statis momen pertama berada pada bangun yang ini, yaitu didapatkan 112. Tegangan geser pertama dengan rumus DC. Mengapa DC? Karena ditinjau pada titik II, pada potongan II atau titik C. Dikali B, dikali inersia X. B yang pertama yaitu 8, B yang kedua yaitu 2. Sehingga didapatkan gaya geser pada bidang pertama yaitu 6,481 kg per cm 2, dan yang kedua dengan B2 cm. Dengan B2 cm didapatkan 25,925 kg per cm 2. Kemudian mencari S2. S2, S1 ditambah 2 dikali 5 dikali 3,5. Di mana 2 merupakan lebar dari bangun 2 dan 5 merupakan tinggi dari bangun 2. 3,5 merupakan jarak dari titik berat bangun kedua menuju ke sumbu X. Didapatkan hasil 147 cm angka 3. Sehingga didapatkan T3. Didapatkan tegangan geser ketiga dengan B2 sama dengan 34,025 kg per cm 2. Dan tegangan geser keempat dengan B8 didapatkan hasil 8,5065. S3 yaitu S2 ditambah 8 dikali 1 dikali 0,5. Di mana statis momen ketiga ini berada pada setengah bangun ketiga. 8 ini B bidang ketiga, 1 itu setengah dari tinggi bidang ketiga, dan 0,3. 0,5 itu titik berat dari 8 dikali 1 menuju ke sumbu X. Sehingga didapatkan 151. Dan didapatkan tegangan geser kelima, yaitu 8,738 kg per cm 2. Berikut gambar tegangan penampang dan gambar tegangan geser. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.